Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 2 dari 4 pelaku spesialis pencurian truk diringkus jajaran Satreskrim Polres Mojokerto. Meski memakai penutup wajah saat beraksi, polisi berhasil mengidentifikasi kawanan pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di garasi rumah korban. Pencurian truk yang di dalam garasi rumah milik Siswanto, 43 tahun, warga Bangkalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, terjadi pada Rabu dini hari 8 Juni 2023 lalu. 4 pelaku masuk ke halaman rumah korban usai merusak kunci pagar. Melihat kondisi sepi, 1 pelaku langsung membuka pintu truk dan naik ke ruang kemudi. Khawatir aksinya diketahui korban, 3 pelaku lainnya mendorong truk keluar garasi ke jalan raya desa. Saat aksi pencurian truk ini berlangsung, korban tengah terlelap tidur. AKP Imam Mujali, Kasat Reskrim Polres Mojokerto mengatakan, meski memakai penutup wajah, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. 2 dari 4 pelaku berhasil diringkus. Keduanya yakni Hoirul Anam, 24 tahun, dan Imron, 25 tahun, warga Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Sementara truk hasil curian telah dijual ke penadah yang kini masih dalam penyelidikan. Agar dikunci gembok, ada gerombolan orang, kurang lebih pelaku 4 orang, yang masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan terkunci, dipecah gemboknya, masuk ke dalam truk, kemudian diambil, dibawa keluar. Kedua pelaku ini yang kita lakukan penahanan, 2 orang pelaku masih daftar pencarian orang, saudara Dul dan saudara Faiz, ya, warga semua Pasuruan. Polisi saat ini masih memburu 2 pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, untuk memudahkan masyarakat yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 di Gelora Bung Tomo, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan ratusan bus antar jemput atau shuttle. Bus-bus tersebut akan mengantarkan dari luar menuju stadion pergi pulang secara gratis. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Tambak Osowi-Langon, Surabaya. Di tempat ini menjadi salah satu shuttle bus yang akan mengangkut para penumpang untuk menuju ke Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk menyaksikan Piala Dunia U17. Seperti apa fasilitas yang disediakan oleh bus Surabaya ini? Yuk, gitu-gitu saya yuk. Ya pemirsa, saat ini saya masuk di dalam bus Surabaya. Bus ini salah satu yang akan mengangkut penumpang Piala Dunia U17 di Gelora Bung Tomo. Di bus Surabaya ini cukup nyaman, seperti yang Anda lihat bahwa di sini juga fasilitasnya lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, juga terdapat AC juga yang cukup dingin di tengah cuaca Surabaya yang cukup panas. Bis ini juga bisa menampung sekitar 40 penumpang dan yang berdiri sekitar 30 orang. Bahkan Anda yang berdiri pun juga nyaman karena juga dilengkapi dengan pegangan untuk tangan sehingga Anda dijamin tidak capek. Di Terminal Tambak Osowi-Langon ini, selain Surabaya Bus, pada tanggal 10 November juga ada beberapa armada tambahan untuk mengangkut penonton ke Stadion Gelora Bung Tomo. Di antaranya kendaraan feeder dan bus listrik yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya menyiapkan 110 armada secara gratis bagi para penonton yang sudah memegang tiket Piala Dunia U17. Selain di Terminal Tambak Osowi-Langon, masyarakat bisa menaiki bus di 4 shuttle lainnya, yakni di Balai Kota Jalan Wali Kota Mustajab, Terminal Intermoda Joyoboyo, UPT Uji Kendaraan Bermotor Tandes, dan Ciputra World di Jalan Maijen Sungkono. Bagi para penonton yang membawa kendaraan pribadi, bisa diparkir di lokasi masing-masing shuttle bus. Untuk kapasitas terminal daripada Terminal Tambak Osowi-Langon itu untuk R4 itu kisaran 500, untuk sepeda motor
1.200. Dari parkir mobil pribadi ini supporter nanti diangkut oleh shuttle bus yang jumlahnya sekitar kisaran 20. Nanti terus estafet terus sampai selesai. Dan itu pun gratis, nanti dipandu. Tiap bus itu ada satu petugas dinas perhubungan. Nanti sampai ke titik Gelora Bung Tomo. Jadi itu nanti juga ada dari Disperindak juga. Ada pameran merchandise itu, bisa beli di situ untuk souvenir-souvenirnya. Ya pemirsa, bagi Anda para penonton Piala Dunia U17 yang akan menuju ke Gelora Bung Tomo, sebisa mungkin untuk tidak membawa kendaraan pribadi karena memang kantong-kantong parkir di Stadion Gelora Bung Tomo memang terbatas untuk umum. Nanti Anda yang ingin menuju ke Gelora Bung Tomo, Anda bisa memanfaatkan shuttle-shuttle bus yang ada di kota Surabaya, termasuk salah satunya yakni di Terminal Osowilangon, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sri Rama Adiputra dan Hidayat Adi melaporkan. Saudara, melambungnya harga cabai membawa berkah bagi petani tradisional di Kabupaten Tuban. Para petani cabai bisa menjual hasil panen langsung ke pasar tradisional, mengikuti lonjakan harga sehingga meraih untung berlimpah. Petani cabai di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menyambut gembira masa panen cabai pada musim kemarau ini. Apalagi masa panen bertepatan dengan melambungnya harga cabai di pasaran. Karena suhu panas stabil membuat minim serangan hama, sehingga tanaman cabai mampu tumbuh optimal dan berkualitas. Bahkan di musim kemarau ini, panen cabai sudah berlangsung sebanyak 5 kali. Untuk meraup untung maksimal, petani memilih menjual cabai hasil panen langsung ke pasar tradisional dengan menyesuaikan lonjakan harga. Bahkan cabai dijual hingga mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Bu, ini panen cabai apa ini, Bu? Cabai rawit merah. Ini sekali panen bisa dapat berapa, Bu? 5 kilo. 5 kilo. Jualnya kemana? Pasar. Harganya sekarang berapa, Bu? 80. 80.000. Iya, 80.000. Biasanya berapa, Bu? Ya 10.000, 20.000. Bu, dengan harga mahal ini diuntungkan ya, Bu? Iya. Ini sudah pemetikan keberapa, Bu? Kelima. Kelima ini. Iya. Pak, ini sudah pemetikan keberapa ini, Pak? Kelima. Ini cabai jenis apa, Pak? Cabai rawit merah. Cabai rawit merah ya. Pak, sekali petik biasanya dapat berapa, Pak? 5 kilo. Dijualnya kemana, Pak? Langsung ke pasar. Ke pasar. Harga berapa, Pak? Harganya 80.000. Sekarang mahal, Pak ya? Iya. Biasanya berapa, Pak? Ya biasa 10.000. Ini untung banyak, Pak? Iya kalau. Petani cabai berharap hujan tidak segera datang sampai panen cabai selesai. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, rumah sekaligus gudang penyimpanan BBM bersubsidi ludes terbakar, hingga polisi membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan sejumlah gadis di bawah umur. Selengkapnya saudara dalam Surabaya Sepekan. Kebakaran melanda gudang Pertalite ilegal di Desa Jumputrejo, Kabupaten Sidoarjo. Api cepat membesar karena banyak material mudah terbakar. Warga mendengar belasan kali ledakan yang diduga dari drum Pertalite yang ditimbun pemilik rumah. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api sebab selain banyak BBM, di dalam rumah juga banyak barang mudah terbakar lainnya. Kobaran api bahkan mengakibatkan atap rumah ambruk. Seorang petugas pemadam terluka hingga sesak nafas setelah menghirup banyak asap. Kecelakaan ini jadi peringatan agar jangan sekali-kali berkendara dalam kondisi lelah maupun mengantuk. Di Kabupaten Madiun, minibus menabrak mobil lain yang parkir di pinggir jalan raya di Desa Tiron, Madiun. Peristiwa bermula saat minibus yang dikendarai Agus Hoirudin, warga Mojokerto, melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil melaju ke sisi kiri dan menabrak mobil milik Hoirul Ansori, warga Jombang, yang diparkir di pinggir jalan.
Kerasnya benturan membuat mobil hitam berbalik arah dan menghantam juru parkir Pujianto. Meski sempat dirawat di rumah sakit, Pujianto akhirnya meninggal dunia. Tak ingin berpangku tangan melihat saudaranya menderita akibat perang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Ada 6 tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta agar Israel menghentikan tindakan kejinya kepada Palestina. Massa juga menuntut Amerika tidak mendukung Israel. Selain membawa poster berisi kecaman, ratusan mahasiswa turut menggelar sholat gaib di depan kantor Konjen Amerika Serikat dan mendoakan umat Islam yang gugur di Palestina. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Tanjung Perak membongkar praktik prostitusi online. Mirisnya tersangka dan korban masih remaja berstatus pelajar SMA. Seorang mucikari umur 17 tahun asal Wonokromo diringkus lantaran memperdagangkan 2 siswi SMA melalui media sosial. Pelaku ditangkap di sebuah hotel ketika mengantarkan kedua korban kepada pria hidung belang. Korban ditawarkan pada pria hidung belang dengan harga Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Sedangkan mucikari menerima bagian 20%. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang. Dengan tangan diborgol, seorang warga Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan digelandang ke Polres Magetan. Pria 38 tahun ini ditangkap karena dilaporkan telah merudah paksa anak tirinya yang berusia 14 tahun. Akibat perbuatan itu korban hamil 4 bulan. Kasus ini terungkap setelah korban sering bolos sekolah. Setelah dilakukan konseling, korban mengaku hamil akibat diperkosa ayah tirinya di sebuah rumah kontrakan. Pelaku melakukan aksinya setelah istrinya berangkat kerja ke luar kota. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelajar di Sidoarjo manfaatkan barang bekas untuk kostum pawai Hari Pahlawan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.